Sumber Jaya, Kodim Lampung Barat, dipimpin oleh Kapten ARM Iwan Sudrajat, melaksanakan pra-TMMD ke-120 di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, mulai tanggal 22 April tahun 2024 hingga tanggal 7 Mei tahun 2024. Kegiatan ini melibatkan dua pekon, yaitu Pekon Sri Menanti dan Pekon Sidodadi, dengan fokus utama pelebaran jalan lingkar di Pekon Sidodadi sebagai persiapan TMMD ke-120 yang dijadwalkan mulai tanggal 8 Mei tahun 2024 di lapangan Semarang Jaya. Pada tahap pra-TMMD, kegiatan utama meliputi pelebaran jalan lingkar di Pekon Sidodadi untuk mendukung kelancaran TMMD mendatang. Selama TMMD, sasaran fisik meliputi pembangunan jalan sepanjang 2.000 meter, pembangunan masjid, dan perbaikan rumah salah satu warga di Pekon Sri Menanti. Sasaran non-fisik mencakup kegiatan edukasi seperti penyuluhan peternakan, pembinaan ketahanan pangan, dan pelatihan pramuka untuk anak-anak sekolah dari tingkat SD hingga SMP. Kapten ARM Iwan Sudrajat juga mengingatkan masyarakat Lampung Barat, terutama petani kopi, untuk lebih waspada terhadap kasus pencurian kopi yang meningkat. Dia mendorong masyarakat untuk mengaktifkan kembali pos pengamanan, bekerja sama dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, dan unsur Forkopincam Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Melalui kegiatan TMMD, diharapkan terjadi peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Air Hitam. Selain itu, kegiatan ini diharapkan meningkatkan sinergi antara TNI dan masyarakat, memperkuat ketahanan desa, dan mendorong semangat gotong royong di kalangan warga Lampung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Buser Bayangkara TV Lampung, hari ini kembali lagi bersama saya dan tim Eka Dahlia. Seperti yang kita lihat, pemirsa, di sini sudah ada alat berat dan di samping saya sudah ada Bapak dan Ramil, Bapak Iwan Sudrajat. Kita akan bertanya-tanya langsung kepada Bapaknya. Baik, Bapak bisa dijelaskan untuk acara hari ini TMMD ke-120 ya Pak? Ya, Bisa dijelaskan betul. Pak? Terima kasih saya ucapkan kepada tim Bayangkara yang sudah mau turun ke lapangan. Ini pada tanggal 22 kemarin sebetulnya sudah kita masuk ke babak pra-TMMD yang berketepatan sekarang dapat di wilayah Sri Menanti, tapi ini kita berada di wilayah Sidodadi. Jadi tujuan pra-TMMD ini untuk mendukung nanti pada saat pembukaan TMMD. Jadi harus ada perannya dulu. Pekerjaan fisik mulai kita cicil dari sekarang, dari kemarin sampai nanti pada tanggal 7 bulan Mei itu pada saat selesainya pra-TMMD, dan pada tanggal 8 nanti baru akan dibuka TMMD. Jadi TMMD kurang lebih dari tanggal 8 sampai tanggal 6 itu kita melaksanakan TMMD-nya. Nah, pada saat itu juga kita dibuka di lapangan yang berada di lapangan Semarang Jaya. Nah, di lapangan Semarang Jaya nanti kita dibuka di sana. Untuk sasarannya kita berada di Pekon Sri Menanti dan Pekon Sidodadi. Nah, tujuan kita yaitu tadi kami berikan untuk sasaran-sasaran fisiknya, yaitu kita membuka badan jalan kurang lebih panjangnya sekitar 2000 meter. Itu untuk sasaran fisik jalannya. Terus sasaran masjid ada juga kita merehab masjid yang berada di Pekon Sri Menanti, ada 2 masjid. Termasuk nanti kita juga akan membuat juga untuk tempat wudhu, termasuk ya air, penampungan air. Tambah lagi nanti kita ada sasaran-sasaran tambahan, yaitu nanti kita akan membuat masjid yang dari titik nol yang berada di perempatan jalan, yang nanti akan diberi nama Masjid Al-Murtaba. Itulah termasuk juga kita dapat program dari TNI Angkatan Darat, yaitu untuk merehab 1 buah rumah yang berada di Pekon Sri Menanti. Itu akan kita rehab mulai dari pembongkaran sampai nanti kita serahkan kunci kepada pemilik rumah. Saya kira itu untuk sasaran-sasaran, nanti mungkin untuk tambahannya akan ditambahkan oleh rekan saya. Baik Pak, itu sudah dilaksanakan prakerjanya untuk fisiknya Pak ya? Ya. Untuk non fisiknya sendiri seperti apa Pak? Untuk non fisik izin menjelaskan, untuk biar non fisik ini kita kan ada keterlibatan dari instansi terkait, baik yang Pemda,
Jadi kami mengadakan kerjasama pada saat halnya pembukaan, dari mulai awal pembukaan TMMD dengan sampai dengan selesai. Itu kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Yang pertama untuk non fisiknya baik penyuluhan tentang peternakan, kemudian tentang namanya ketahanan pangan itu tersendiri, dan juga kita ada juga dalam hal pembinaan pramukanya, ada untuk anak-anak tingkat sekolah baik dari SMP ya, SMP dan SD. Kemudian kami juga merencanakan di dalam giat non fisik memberikan menyarankan kepada pihak pemerintah untuk bantuan dalam hal namanya perbaikan, baik itu mungkin KK ataupun KTP. Kemudian juga dari pihak kepolisian juga kami meminta bantuan untuk dalam hal namanya mungkin perpanjangan SIM ataupun namanya pembuatan SKCK, itu nanti akan kami ajukan juga. Tapi ini merupakan suatu program dalam hal bentuk penyuluhannya juga. Kemudian ada juga ya sepertinya juga ya, kayak akte nikah itu juga, itu tetap nanti kami KB, itu semuanya itu merupakan program non fisiknya. Jadi selama 30 hari nanti intinya semua berhubungan dengan giat masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya izin. Oke Bapak, selain TMMD, di sini kan sudah mulai ada musim kopi Pak. Dikarenakan banyak sekali marak pencurian kopi memutil di batang Pak. Bagaimana himbauannya untuk tim dan kami sendiri? Silahkan Pak. Ya, betul sekali. Tadi malam kami sempat yasinan ada di Pekon Sri Menanti. Dari masyarakat juga ada yang sudah menyampaikan bahwasanya sekarang sudah mau memasuki musim, kalau kita itu musim kopi. Ya sekarang ini sudah mulai ada marak, kalau marak belum, tapi sudah mulai penyakit-penyakit masyarakat yang sudah mulai memetik kopi dari pohonnya sendiri. Nah, untuk himbauan dari kami sebagai yang punya wilayah ataupun saya selaku dan Ramil Sumberjaya, mungkin nanti kami akan bekerja sama dengan Kapolsek maupun dengan kecamatan. Apakah nanti kita akan berkumpul di kecamatan, melibatkan Babinsa, Babin Katimas, termasuk dari para peratinnya sendiri, termasuk pemangkunya. Ya kalau saran dari kami selaku dan Ramil ataupun yang punya wilayah, ya kita akan mengaktifkan kembali seperti pos-pos maupun ronda-ronda malam. Karena itu merupakan suatu, kalau kita untuk mencegah mungkin tidak bisa, tapi minimal kita meminimalisir. Seandainya mereka mau masuk ke kampung kita, wah mereka sudah mulai, wah jangan dulu masuk ke sana, mungkin sekarang sudah diaktifkan lagi. Itu mengantisipasi, minimal kita bisa mencegah dini. Kalau untuk kita untuk berbuat yang lain, memang mereka was-was, merasa takut ataupun punya rasa untuk masuk ke wilayah untuk berbuat yang tidak. Mudah-mudahan itu yang akan kami sosialisasikan atau kami akan bekerja sama dengan Musbika dan kecamatan. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pekon Sidodadi, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, Eka Dahlia, Iksan Aksa, melaporkan.